Ya, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bangkit di masa krisis. Oke, kita akan siapkan hati untuk menerima berkat firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan deklarasi firman terlebih dahulu. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bangkit di masa krisis. Ya, bagaimana kita melihat dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Saya mau saja saudara untuk melihat yang ini terlebih dahulu. Gambar ini saya ambil dari sebuah channel YouTube yang kalau saya nggak salah Raymond Chin nama pemilik akunnya, ya. Dan dia memang khusus membahas soal-soal ekonomi, dan salah satunya saya lihat di channel YouTube-nya dia memasang gambar ini bahwa tahun 2023 nggak baik-baik aja, begitu katanya, ya. Nah, kita sedang menghadapi sesuatu persoalan yang tidak mudah, ya. Kalau kita kembali kepada judul firman Tuhan pada pagi hari ini, bangkit di masa krisis, maka kita melihat bahwa krisis bicara tentang kemerosotan, krisis bicara tentang kesukaran yang menghimpit kita, krisis bicara keputusasaan ketika menghadapi suatu tantangan. Tetapi saya mau beritahu saudara bahwa Tuhan tidak pernah salah. Dia mengizinkan kita untuk mengalami krisis karena Dia mau lakukan sesuatu mujizat di tengah-tengah saudara dan saya. Amin. Ya, dan kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja di antara murid-muridnya pada waktu itu ketika Yesus bertemu dengan Simon, ya. Dan perkara yang sama juga sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini, di mana kita sedang menghadapi krisis. Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat lebih dulu mengenai krisis yang terjadi di dunia ini. Mungkin saudara masih ingat dan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi di akhir tahun lalu, ya, bahwa tahun 2023 ini akan gelap. Ya, gelap itu tidak selalu berarti krisis memang, tetapi setidak-tidaknya dunia tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di tahun 2023 ini, ya. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu bukan sesuatu yang mengada-ngada, saudaraku. Dan kejadian itu benar-benar mulai kelihatan, ya, bentuknya kira-kira 2 minggu yang lalu. Ya, kalau saudara barangkali ikut membaca berita dan masih ingat, sekitar 2 minggu yang lalu pada hari Rabu malam, beritanya belum tersebar waktu itu. Tetapi di Amerika orang sudah mulai mendengar bahwa ada sebuah bank yang namanya Silicon Valley Bank mengalami kesulitan likuiditas. Jadi dia membutuhkan dana yang sebetulnya jumlahnya nggak terlalu besar dibandingkan dengan asetnya. Ya, bank ini memiliki aset sekitar 212 miliar dolar. Ya, sebagai gambaran, saudara, Bank BRI yang merupakan bank terbesar di Indonesia itu asetnya cuma 115 miliar dolar. Bank ini hampir 2 kali lipat lebih besar dari bank terbesar di Indonesia. Tetapi di Amerika sendiri sebetulnya bank ini tidak tergolong besar karena dia ada di urutan ke-16. Jadi kalau dibilang ini sebuah krisis yang besar, enggak juga, ya. Bagi Amerika ini sebetulnya bukan masalah yang besar. Tetapi yang luar biasa adalah bank yang asetnya 200 miliar dolar lebih ini bangkrut dalam hanya waktu 2 hari atau 48 jam. Sejak hari Rabu dia mengumumkan dia membutuhkan tambahan likuiditas yang sebetulnya yang dia butuhkan nggak besar. Dia cuma butuh 2 miliar dolar. Artinya apa? Cuma 1% dari aset yang dimilikinya.
Tetapi yang 1% itu sudah bisa membuat kacau balau Silicon Valley Bank ini. Dan dalam waktu 48 jam bank itu menyatakan bangkrut, nyerah. Ya, kalau ibaratnya itu sebuah pertandingan tinju, CEO-nya, direkturnya lemparkan handuk, tanda menyerah, ya, tidak mampu lagi melanjutkan pertandingan dan diserahkan kepada pemerintah Amerika Serikat. Memang pemerintah Amerika Serikat cepat tanggap, ya, langsung diumumkan bahwa simpanan yang ada di Silicon Valley Bank ini dijamin oleh pemerintah Amerika, sehingga itu menghalangi orang untuk narik lebih jauh simpanan mereka yang ada di Silicon Valley Bank. Saudara bisa bayangkan sebuah bank yang memang tidak terlalu besar untuk ukuran Amerika, tetapi asetnya lebih dari 200 miliar dolar. Itu kalau dirupiahkan 3.000 triliun. Kalau saya nggak salah ini malah lebih besar dari APBN Indonesia, ya. Hanya dalam waktu 48 jam bangkrut. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau dibilang masalah ini biasa, mungkin bisa dianggap biasa, tetapi ini masalah yang tidak bisa diremehkan. Itu menunjukkan bahwa sedang terjadi krisis di dunia ini. Meskipun itu masih bisa diatasi, ya. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah Silicon Valley Bank, masih ada bank lain yang ukurannya sebetulnya jauh lebih kecil, tetapi mereka terkena dampaknya. Ya, ada yang Signature Bank, ada yang Silvergate Bank, dan yang terakhir adalah First Republic Bank. Bank ini terselamatkan karena bank-bank lain yang jauh lebih besar ukurannya dari mereka urunan minjemi First Republic Bank ini dengan dana sekitar 25 miliar dolar. Kalau dirupiahkan itu sekitar 375 triliun. Disediakan untuk supaya kalau terjadi hal yang sama dengan First Republic Bank, maka bank ini bisa menyelamatkan dirinya dengan dana talangan atau pinjaman itu. Ceritanya belum berhenti sampai di situ, saudara. Imbasnya ini terbawa sampai ke Eropa. Ya, muncul berita sebuah bank yang mungkin bagi orang Indonesia mungkin nggak pernah dengar nama bank ini, ya, tetapi bank ini adalah bank kedua terbesar di Swiss. Saudara tahu Swiss itu adalah negara tempat jujukan, kalau bahasa Jawanya, ya, tempat jujukan orang-orang yang punya duit untuk menyimpan dananya di bank. Mungkin saudara sering dengar bahwa ada koruptor yang menyelamatkan uangnya itu disimpannya di bank Swiss. Karena kenapa, saudaraku? Karena bank Swiss itu terkenal bisa dipercaya untuk menyimpan rahasia, ya. Dan kasus yang memang tidak sama kasusnya, tetapi juga menimpa sebuah bank yang namanya Credit Suisse Bank, ya. Sampai-sampai Bank Sentral Swiss harus mengeluarkan dana talangan untuk menyelamatkan bank ini yang nilainya sekitar 50 miliar dolar, ya, untuk berjaga-jaga supaya kalau terjadi sesuatu dengan bank ini tidak bangkrut seperti Silicon Valley Bank, ya. Dan saya percaya mungkin krisis ini masih bisa berlanjut. Itu sebabnya dikatakan tahun 2023 nggak baik-baik aja, ya. Mari kita melihat, ya, apa yang Tuhan beritakan pada pagi hari ini ketika berbicara tentang bangkit di masa krisis, ya. Jadi ada dua kata yang saya beri warna merah yang sebetulnya ini bertolak belakang, ya. Kalau di masa krisis, ya, yang wajar, yang umum adalah orang itu bukannya bangkit tapi malah sebaliknya geletak, ya. Di masa krisis orang tidak berdaya, ya. Di masa krisis
yang berbicara tentang kemerosotan, tentang kesukaran yang menghimpit kita, ya harusnya orang yang dihimpit itu tidak mampu bangkit, ya tetapi justru pada pagi hari ini Tuhan berbicara sesuatu yang berbeda, ya yang mau mengajak kita semua bangkit, ya justru di masa-masa krisis ini. Nah, mari saya ajak saudara untuk melihat Lukas 5 ayat 1 sampai 7. Yuk kita baca sama-sama dengan suara keras, ya. Kita sepakat, kita imani. Tadi kita sudah deklarasikan bahwa firman ini adalah Tuhan sendiri, ya. Jadi apa yang dia tuliskan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia beritakan kepada saudara dan saya, itu adalah apa yang menjadi isi hati Tuhan sendiri. Mari kita baca sama-sama dengan bersehati. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yang saudara bayangkan dulu, Genesaret itu adalah sebuah danau, ya, dan danau itu cukup besar, ya. Saking besarnya sisi yang lain dari danau itu tidak kelihatan, ya. Kalau barangkali saudara pernah ke danau itu yang di Bali itu apa namanya, Danau Batur, ya. Danau Batur ya kalau nggak salah, ya, yang suka tempat rekreasi itu. Saya pernah ke danau itu saudara, dan saya sudah beberapa tahun yang lalu pinjam ski air, ya, kendaraannya di air itu, ya. Saya nggak tahu kalau ujungnya sana itu nggak kelihatan, ya. Saya mulai berjalan pakai kendaraan itu sendirian menuju ke tengah. Buru-buru belum sampai tengah, saudara. Saya lihat ke belakang, pantainya sudah mulai samar-samar. Yang kalau saya teruskan lagi mungkin saya sudah kehilangan pandangan pantainya ada di mana. Dan saya mulai membayangkan kalau seandainya itu saya teruskan sampai ke ujung yang sana, barangkali saya sudah tidak bisa menemukan lagi pantai asal saya di mana. Saya nggak berani, saudara. Saya balik lagi. Ya. Nah, kira-kira seperti itulah Danau Genesaret itu. Mari kita lanjutkan. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Sebentar, kita berhenti dulu sampai di sini. Saudara lihat, Tuhan Yesus berjumpa dengan Simon dan kawan-kawannya. Dia melihat bahwa mereka itu sedang membasuh jalan. Dan ketika dia naik ke atas perahunya Simon, dia menjumpai bahwa perahunya itu kosong. Ya, saat itu Yesus tahu Simon sedang mengalami krisis. Nah, kira-kira kalau saudara yang ketemu dengan Simon, apa yang saudara sampaikan kepada Simon? Tuhan Yesus gak berkata, ya udahlah Simon, hari ini mungkin kamu kurang beruntung, besok coba lagi, ya. Atau mungkin bisa juga Tuhan Yesus mengatakan, ya kamu kan mungkin hari ini kurang beruntung, tapi lihat itu perahu sebelah kamu sama juga kosong, berarti kamu tidak sendirian. Ya, memang keadaannya sedang krisis. Hari ini memang ikan tidak ada, ya. Sehingga kalau kamu nggak dapat ikan ya sudah wajar. Ya, Tuhan tidak berkata seperti itu, saudara. Tetapi Dia justru berkata, setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, saudara perhatikan ayat Lukas 5 ayat 4 ini menjadi ayat nas kita pada pagi hari ini. Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya. Jadi saudaraku yang Tuhan kasihi, inilah yang Tuhan
sampaikan kepada Simon. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Tolong dicabut, ditancapin lagi itu. Tidak bisa. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara bisa bayangkan betapa banyaknya ikan yang ditangkap oleh Simon. Ya, Simon ini adalah Simon Petrus, saudaraku yang Tuhan kasihi, yang akhirnya bersama saudaranya Andreas dipanggil oleh Tuhan menjadi murid-murid Yesus yang pertama. Ya, Simon yang dikenal berangasan ini, ya, akhirnya menjadi seorang pemberita Injil yang di akhir hidupnya suatu hari dia dikisahkan melarikan diri dari Yerusalem, tetapi di tengah jalan dia tidak ada di Alkitab, tetapi di dalam sejarah gereja tercatat bahwa ketika Simon hendak melarikan diri dari Yerusalem, di tengah perjalanan dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, "Quo vadis Simon?" Ya, kalau diterjemahkan itu dalam bahasa Latin, ya, "Mau kemana kamu Simon?" Seketika itu Simon Petrus ini terpana dan kemudian dia berbalik kembali ke Yerusalem. Dan di akhir hidupnya dia ditangkap dan disalibkan. Pada saat dia disalibkan, dia berkata kepada prajurit yang menyalibkan dia, "Jangan salibkan aku dengan cara biasa, tetapi salibkan aku dengan kepala di bawah, karena aku tidak layak disalibkan seperti Tuhanku." Ya. Dan Simon akhirnya mati di atas kayu salib dengan kepala di bawah. Ya. Itulah yang terjadi dengan Simon di akhir hidupnya. Tetapi sejarah mencatat bahwa murid-murid Yesus meskipun sebagian besar mati syahid, ya, hanya satu muridnya yang tidak mati syahid, yaitu Yohanes. Karena Tuhan masih membutuhkan Yohanes untuk menuliskan kitab Wahyu di Pulau Patmos. Meskipun Yohanes juga pernah mengalami penganiayaan, ya, konon dia katanya dimasukkan ke dalam minyak panas, digoreng hidup-hidup, tetapi dia lolos dari kematian. Ya. Tidak diceritakan lolosnya itu masih utuh atau dalam keadaan luka-luka, ya, tapi yang jelas dia masih hidup sampai meninggal di usia tua di Pulau Patmos, dan dia masih sempat menulis kitab Wahyu, di mana di Pulau Patmos itu dia berjumpa dengan Yesus dan dia dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan kitab Wahyu yang ada di Alkitab, saudara, di halaman di pasal di kitab paling akhir di dalam Alkitab. Jadi saudaraku yang Tuhan kasihi,
kita perlu mengerti bahwa ketika Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam." Sepanjang malam artinya apa, saudaraku? Simon ini kerja lembur. Ada di antara saudara yang pernah kerja lembur? Ya, yang pas jadi karyawan pasti pernah ya. Kerja lembur bagus enggak, saudara? Sebetulnya bagus. Ya, kerja lembur artinya dia ada semangat untuk bekerja. Ya. Sepanjang malam kami bekerja keras. Artinya apa? Simon ini rajin. Ya, bukan berarti semalam-malaman dia cuma leha-leha, tapi dia sudah tebarkan jalan, ya. Ke tengah, tebarkan ke sebelah kiri, nggak dapat ikan. Ditebar ke sebelah kanan, nggak dapat ikan. Coba ke belakang, nggak dapat juga, ya. Geser lagi ke tempat yang lain lagi, tebar kiri, tebar kanan. Hasilnya sama, saudaraku. Jadi itu sebabnya dia mengatakan, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ya, hasilnya nol, hasilnya nihil. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Saudara bisa bayangkan, ya, nelayan itu biasanya kan cari ikan malam hari. Ya. Dia malam hari cari ikan. Kalau sudah pagi dia balik bawa hasil. Tetapi kali ini Simon nggak bawa apa-apa. Saudara tahu kenapa nelayan perginya malam hari? Saya coba cari tahu tadi malam di Google. Ya. Ternyata bukan soal ikannya. Ya. Kenapa nelayan itu pergi cari ikannya itu malam hari? Ya. Menurut Dinas Pendidikan, ya, di buku itu dituliskan nelayan cari ikan malam hari itu karena kalau malam hari itu daratan itu lebih dingin dibandingkan di atas air, ya, sehingga angin itu bertiup dari darat ke arah air. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga kalau malam hari berangkatnya itu lebih ringan perahunya karena searah dengan angin. Tapi sebaliknya ketika siang hari, ya, di atas laut itu lebih panas, sehingga akhirnya air angin itu berembusnya dari air ke darat, sehingga ketika dia kembali hal yang sama terjadi. Dia menggerakkan perahunya ke arah yang sama dengan arah angin. Nah, sekarang saudara coba bayangkan, Simon ini sudah semalam-malaman cari ikan nggak dapet. Ya, ketemu Yesus, tiba-tiba Yesus bilang, pergilah ke tempat yang dalam. Ke tempat yang dalam itu artinya apa? Ya, agak jauh dari pantai. Agak jauh dari pantai artinya apa? Artinya Simon harus menggerakkan perahunya ke tengah danau itu, yang ketika itu sudah siang, yang anginnya itu bertiup dari danau ke arah daratan, maka itu berarti Simon sedang melawan angin, dan itu agak berat, saudaraku, ya. Meskipun itu pakai dayung, tetapi karena melawan angin, ya, pasti ada usaha ekstra yang harus dia kerjakan. Dan dia harus melakukan sesuatu yang sudah semalam-malaman tidak mendapat hasil. Ya, jadi saudara bisa bayangkan bagaimana kondisi Simon waktu itu. Ya, dibilang dia percaya, ya karena Tuhan yang menyuruh, dia mau coba juga. Ya, akhirnya dia ikuti kata-kata Yesus, dan kita tahu akhirnya, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Jadi saudara bisa bayangkan betapa banyak ikan yang dikumpulkan oleh Simon dan kawan-kawannya itu. Jalannya mulai koyak, ya, artinya ada mungkin beberapa ikan yang lolos karena jalannya koyak, ya. Tetapi meskipun sudah ada yang lolos pun, ya, hasilnya begitu banyak sampai perahunya hampir tenggelam.
Dan ada satu hal yang cukup menarik untuk diperhatikan, saudara. Dikatakan Yesus naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Kenapa Simon yang dipilih? Ya, tidak diceritakan, ya. Tapi mungkin Yesus sudah melihat Simon ini akan jadi muridnya, ya. Simon dipilih. Dan Simon melakukan tugasnya. Artinya apa, saudaraku? Artinya orang yang dipakai Tuhan, orang yang ikut serta di dalam pekerjaan Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang sediakan sesuatu yang ajaib bagi saudara dan saya, ya. Karena kita melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan, ya, sehingga akhirnya siapa yang mendapatkan ikan? Simon. Ya, meskipun perahu satunya akhirnya kebagian juga. Karena apa? Karena perahu Simon nggak mampu untuk menampung ikan yang begitu banyak, sehingga akhirnya dua perahu itu harus dipakai untuk mengumpulkan ikan-ikan itu, meskipun gara-gara itu kedua perahu ini hampir tenggelam. Oke, jadi kembali kepada apa yang disampaikan Simon, ya. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam." Saya kembali dulu. "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Jadi ada dua hal yang Tuhan perintahkan kepada Simon. Ya, yang pertama, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan yang kedua adalah tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya. Mari kita lihat bersama-sama, saudaraku, apa yang dimaksud Tuhan dengan bertolaklah lebih dalam. Apa perintah yang harus diperhatikan supaya dapat menikmati momen baru di tengah krisis? Inilah yang tadi kita baca, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ada seorang yang bernama David Jeremiah. Apa itu? Bahwa kerja keras, rajin, serta pengalaman yang kita miliki tidaklah selalu cukup untuk memperoleh ikan yang banyak. Jadi saudaraku yang Tuhan kasihi, tadi kita sudah lihat bahwa meskipun Silicon Valley Bank itu asetnya lebih dari 200 miliar dolar, yang buat kita orang Indonesia itu sudah jauh di atas awang-awang yang bisa kita bayangkan, ya. Jangankan membayangkan jumlah uangnya, ngitung nolnya aja mungkin udah pusing, saudara. Ya, 200 miliar dolar itu 3.000 triliun, ya. Kalau juta itu nolnya 6, kalau miliar itu nolnya 9, kalau triliun itu nolnya 12. Ini 3.000 triliun, jadi nolnya 15. Angka 3, terus ada 0,15 di belakang. Jangankan membayangkan uangnya, saudaraku, membayangkan nolnya aja sudah susah, ya. Tapi itu pun, ya, bisa bangkrut, bisa lenyap dalam waktu hanya 48 jam, ya. Itu sebabnya Tuhan ingin memberi pesan kepada saudara dan saya yang sudah disampaikan kepada murid-muridnya, tetapi juga perkara yang sama Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya adalah bahwa kerja keras, rajin, serta pengalaman yang kita miliki tidak selalu cukup untuk memperoleh ikan yang banyak. Tapi bukan berarti kita harus leha-leha, kita harus malas-malasan, kita nggak perlu punya pengalaman terus bisa dapat ikan yang banyak juga, nggak begitu, saudara.
Intinya adalah jangan andalkan itu sebagai alasan untuk kita diberkati Tuhan. Ya. Saudara boleh kerja keras, tetapi bukan jaminan saudara akan mendapatkan hasil yang banyak. Saudara boleh jadi orang yang rajin, ya, lakukan segala sesuatu dengan perfect, dengan sempurna, ya, tapi itu pun bukan jaminan untuk saudara bisa berhasil di tengah-tengah masa krisis ini. Ya. Dan mungkin juga saudara sudah punya pengalaman bertahun-tahun. Ya. Saya juga bisa berkata, Tuhan, saya sudah punya pengalaman 20 tahun bekerja di Polytron. Ya. Dari sejak saya masuk, saya sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang waktu itu dianggap perintis, ya. Belum banyak orang Indonesia yang melakukan hal-hal yang dulu saya kerjakan di Polytron, ya. Bahkan ketika saya keluar dari Polytron, saya mendapat anugerah penghargaan sebagai perintis pengembangan perangkat lunak untuk televisi, ya. Jadi kalau saudara mungkin pernah lihat TV Polytron yang masih yang tabung, itu kalau ditekan remote-nya kan keluar ada menunya. Kalau ditekan volume up gitu nanti keluar tulisan volume, terus ada apa barnya, ada angkanya juga, suaranya makin keras, bisa diatur gambarnya. Nah itu yang bikin saya, saudara. Tapi yang TV tabung sekarang sudah nggak keluar produk itu. Ya. Saya bisa berkata, Tuhan, saya punya pengalaman, tapi itu pun tidak cukup. Ya. Boleh dibilang pengalaman saya Tuhan hapuskan. Ya. Pekerjaan yang saya tekuni sekarang tidak ada hubungannya dengan apa yang saya kerjakan di Polytron. Ya, meskipun masih ada gunanya. Ya, setidak-tidaknya saya tahu kalau ada masalah apa yang harus dikerjakan. Ya. Dan di sini saya juga belajar bahwa kerja keras, rajin, serta pengalaman tidaklah selalu cukup untuk memperoleh ikan yang banyak. Oke, kita lanjutkan. Apa perintah yang harus diperhatikan supaya dapat menikmati momen baru di tengah-tengah krisis? Nah, perhatikan perintah Yesus. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi saudaraku, ada seorang yang bernama David Jeremiah. Jangan tunggu sampai terjadi krisis. Rencanakan, simpan firman Tuhan dalam hatimu dan berdoalah sebelumnya untuk kemenangan, kesucian, dan hidup yang menyenangkan Tuhan. Jadi saudaraku yang Tuhan kasihi, jangan tunggu krisis terjadi di dalam hidupmu baru kita datang pada Tuhan, nangis-nangis minta pertolongan Tuhan. Ya boleh dibilang udah terlambat. Ya, kita sudah geledak dulu. Ya, kita sudah terkapar lebih dulu. Baru ya syukur-syukur kalau pertolongan Tuhan datang. Ya, kalau tidak datang ya kita sudah KO. Ya, kita sudah tidak lagi punya kesempatan untuk bangkit, saudara. Nah, mumpung krisis ini baru melanda sebagian dari Amerika, belum sampai ke Indonesia. Ayo kita siap-siap, ya. Perhatikan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, biarlah itu boleh menjadi bekal kita untuk menghadapi krisis seandainya. Ya, sekali lagi saya katakan seandainya. Memang kalau lihat apa yang dialami oleh Indonesia hari-hari ini dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tampaknya kecil kemungkinan krisis itu akan melanda Indonesia. Tapi ya siapa tahu, ya, karena lebih dari 2 minggu yang lalu tidak ada satu orang pun yang berani meramalkan bahwa Silicon Valley Bank akan bangkrut hanya dalam waktu 48 jam. Bahkan ketika pada hari Rabu malam ketika mereka mengumumkan mereka butuh
likuiditas sebesar 2,1 miliar dolar, ya. Bahkan para petinggi Silicon Valley Bank sama sekali tidak membayangkan bahwa apa yang mereka lakukan itu akan membawa dampak yang begitu besar sehingga dalam waktu 48 jam banknya bangkrut, ambruk, ya. Padahal sekali lagi yang mereka butuhkan hanya 1% dari aset yang mereka kuasai. Jadi saudara bisa bayangkan cuma 1% bisa membangkrutkan sebuah bank peringkat 16 di Amerika Serikat. Itu sebabnya berita ini menjadi kegemparan bagi dunia, ya, khususnya dunia perbankan. Semua ancang-ancang ambil sikap, gimana kalau seandainya krisis yang sama terjadi dengan negara kita. Apakah Bank di Indonesia pernah mengalami hal yang serupa? Pernah, saudara. Kalau saudara masih ingat tahun 98, waktu itu saya masih ingat, saya mendengar nggak lihat sendiri tapi mendengar kabar bahwa ada helikopter yang dikirim dari Semarang ngedrop uang kertas, uang cash ke Kota Kudus, karena pada waktu itu, ya, terjadi yang namanya rush. Semua orang lari ke ATM untuk narik uang, ya, lari ke bank narik uang, ya. Karena apa? Mereka khawatir banknya bangkrut. Dan supaya untuk menjaga nama baiknya Bank BCA waktu itu, ya, mereka ngedrop uang cash pakai helikopter. Saudara bisa bayangkan betapa kritisnya pada masa itu, ya. Umumnya kan ngirim uang tuh nggak pakai helikopter tapi pakai mobil. Pakai mobil pun dianggap masih kurang cepat. Pakai helikopter, saudara. Nggak tahu itu dari Semarang atau dari Jakarta, saya nggak jelas. Tapi yang jelas ada helikopter mendarat di Kota Kudus gara-gara bawa uang cash untuk kebutuhan BCA tahun 98. Itu menjelang kerusuhan yang terjadi bulan Mei 98 itu, ya. Waktu itu terjadi orang narik uang besar-besaran, ya. Ya kalau banknya ecek-ecek ya udah bangkrut. Ya bank-bank lain sudah beberapa waktu itu banyak yang bangkrut, ya, karena tidak tahan ketika terjadi penarikan dana yang luar biasa itu. Jadi kita perlu rencanakan, kita perlu simpan firman Tuhan dalam hati dan berdoa sebelumnya. Jadi jangan tunggu krisis melanda Indonesia, mumpung sekarang ini belum apa-apa. Ayo kita siap-siap, saudara. Bukan siap-siap melawan krisis, tetapi siap-siap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena apa yang Tuhan perintahkan itu boleh dibilang bukan sesuatu yang mengada-ngada, bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan, tetapi itu bisa dilakukan oleh siapa saja yang mau peduli dengan masa-masa krisis yang sedang menghadapi di depan kita. Dan percayalah saudaraku, kalau saudara lakukan ini, ya, saudara akan menikmati perlindungan Tuhan. Nanti kita akan lihat kenapa Tuhan melindungi kita di masa-masa seperti ini. Jadi perintah Tuhan yang pertama adalah bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan yang bagian A yang kita mau sama-sama renungkan adalah bertolaklah lebih dalam di hadiratnya. Inilah apa yang menjadi kerinduan Tuhan, ya. Tuhan mau supaya kita tidak sekedar tahu, kita tidak sekedar mengingat apa yang Tuhan perkatakan, tetapi menghormati hadirat Tuhan, ya. Tuhan mau Simon tidak hanya mendengar pengajaran Yesus. Kalau saudara perhatikan tadi, Tuhan tahu Simon sedang krisis nangkep ikan, semalam-malaman gak dapat. Tapi kenapa Tuhan tidak suruh Simon cari ikan lebih dulu, tetapi dia ngajar dulu, ya. Nah di sini saya melihat Tuhan lebih mengutamakan hal-hal yang rohani dibandingkan hal-hal yang jasmani.
Tapi bukan berarti yang jasmani dilupakan. Ya. Jadi saudaraku, kalau saudara mau diberkati Tuhan, ya, cari hadiratnya. Supaya apa? Supaya secara rohani saudara diberkati. Tetapi juga jangan khawatir, pada saatnya, pada waktunya Tuhan, setelah Dia memberkati rohani saudara, maka yang jasmani juga akan diberkati. Ya. Dan saya pernah katakan kepada seseorang, kalau saudara mau melihat bagaimana Tuhan bekerja, ya, lihatlah hal-hal yang rohani dulu. Karena biasanya Tuhan mulai dari hal-hal yang rohani. Kalau yang rohani tidak terjadi sesuatu, mungkin yang jasmani juga tidak terjadi. Tapi sebaliknya, kalau terjadi sesuatu pada hal yang rohani, ya, percayalah saudara, yang jasmani itu tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Tuhan pasti akan berurusan dengan hal-hal yang jasmani pada gilirannya. Ya, jadi kalau saudara melihat ada perubahan di tengah-tengah gereja kita, ya, mulai muncul jiwa-jiwa baru, mulai muncul anak-anak next gen yang dulunya mungkin dianggap biasa-biasa saja, tetapi sekarang mereka tampil luar biasa untuk mendukung pelayanan gereja. Ya, saudara melihat bagaimana anak-anak kids sekolah minggu, ya, Tuhan tambahkan, dan bagaimana Tuhan pakai mereka untuk menyampaikan, memberikan semangat kepada kita yang lebih tua, ya. Itu artinya apa? Sedang terjadi sesuatu di tengah-tengah kita. Dan saya katakan kepada orang itu, percayalah, kalau Tuhan sudah berurusan dengan hal-hal yang rohani, giliran selanjutnya hal-hal yang jasmani Dia juga akan selesaikan dengan baik. Itu sebabnya kita mau lihat dulu, bertolaklah lebih dalam di hadiratnya. Memang ini lebih banyak berurusan dengan hal-hal yang rohani. Yang pertama, urapan dan minyak baru Tuhan tuangkan. Saudara, di dalam Alkitab pernah terjadi sebuah kisah ketika waktu itu Daud mau memindahkan tabut perjanjian, dibawa ke Yerusalem. Tetapi Daud melakukannya dengan cara yang salah. Kenapa? Karena tabut itu seharusnya dipikul oleh imam. Ya. Saudara bayangkan tabut itu semacam kotak yang tutupnya terbuat dari emas, ada kerup di atas tutup itu, ya, dan ada lubang untuk kayu di kedua sisi sampingnya, dan itu adalah dipakai untuk memasukkan kayu untuk mengusung tabut itu. Ya. Kalau barangkali saudara baca di kitab Yosua, ya, bagaimana ketika itu para imam mengusung tabut perjanjian itu, ya, dan kemudian dibawa masuk ke Sungai Yordan. Ketika tabut itu masuk ke Sungai Yordan, terjadilah mujizat seperti yang terjadi pada zaman Musa membelah laut. Ya. Tiba-tiba air sungai itu terbelah. Ya. Di satu sisi yang seperti ada sesuatu yang membendung air itu sehingga aliran air berhenti, sementara di sisi yang bagian hilir air itu mengalir dan sehingga tempat itu jadi kering, ya. Sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi Sungai Yordan secara ajaib. Nah, kembali pada tabut itu, tabut yang seharusnya diusung oleh Daud dinaikkan ke dalam kereta. Sebetulnya kalau dibilang salah nggak sih Daud? Ya, menurut aturan salah, tetapi bukankah itu justru lebih menghormati
tabut itu. Ya maksud Daud sih bagus ya. Dia ingin supaya tabut itu mendapatkan tempat yang layak. Kalau diusung kan kayaknya kurang layak gitu ya, lebih pantas kalau dinaikkan kereta. Ya. Tetapi tiba-tiba di tengah jalan keretanya itu tergelincir. Ya, mungkin ada bagian jalan yang sedikit berlumpur sehingga akhirnya rodanya masuk ke dalam tanah, dan karena satu roda tergelincir maka kereta jadi miring. Kalau miring kan tabutnya itu ada resiko jatuh. Ya. Lalu ada seorang yang bernama Usa yang sebetulnya sekali lagi inisiatifnya bagus. Dia mau menahan tabut itu supaya tidak jatuh, tapi ketika tangannya menyentuh tabut itu, Alkitab mengatakan seketika itu juga Usa mati disambar Tuhan. Ya. Gara-gara perintah itu, gara-gara peristiwa itu Daud marah sekali sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok Usa sampai mati gara-gara tidak sengaja menyentuh tabut itu? Karena memang firman Tuhan mengatakan jangan ada seorang pun yang menyentuh tabut itu. Tapi ya namanya Usa mana ingat aturan seperti itu. Kondisinya kan kritis. Kereta sudah miring dan tabut itu sudah hampir jatuh. Supaya tidak jatuh dia pegang, dia tahan itu tabut ya. Dan akhirnya Usa mati disambar oleh Tuhan. Gara-gara kejadian ini akhirnya tabut itu tidak jadi dibawa ke Yerusalem, tapi ada seorang yang bernama Obed-Edom yang berinisiatif, ya udah kalau kejadian seperti itu tetap di rumah aja. Ya. Dan gara-gara ini Obed-Edom selama 3 bulan mengalami berkat limpahan. Semua orang heran, ya. Kok tiba-tiba keluarga Obed-Edom yang biasanya biasa-biasa saja, kok tiba-tiba diberkati Tuhan. Keluarganya diberkati Tuhan, anak-anaknya diberkati Tuhan. Ya. Dan berita itu sampai kepada Daud. Obed-Edom yang mengalami berkat kelimpahan itu, kenapa saudaraku? Karena ada urapan dan minyak baru yang Tuhan tuangkan kepada keluarga Obed-Edom. 2 Korintus 1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ya. Waktu orang bertolak dalam hadiratnya, dia ditandai oleh Tuhan. Ya. Orang yang suka tinggal dalam hadirat Tuhan, urapan Tuhan akan menyertai kehidupannya, akan mengalir di dalam hidupnya. Jadi kalau saudara mau tinggal di dalam hadirat Tuhan, maka urapan Tuhan akan mengalir dalam hidupnya. Kalau saudara tinggal dalam hadirat Tuhan, urapan Tuhan akan mengalir dalam keluarga. Kalau saudara tinggal dalam hadirat Tuhan, urapan Tuhan akan mengalir dalam hidupmu, dalam bisnismu, dalam apapun yang saudara kerjakan, maka Tuhan akan memberkati dan membuat apa yang kau kerjakan berhasil seperti bagaimana Dia memberkati keluarga Obed-Edom. Jadi saudaraku yang Tuhan kasihi, inilah apa yang Tuhan ingin katakan, seperti yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 71 ayat 7. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Orang yang suka tinggal dalam hadirat Tuhan, Tuhan beritanya ada tanda ajaib yang menyertai kehidupan kita. Ini yang pernah diceritakan oleh Iblis. Meskipun sejujurnya kami tidak menyadari itu pada awalnya, tetapi ternyata orang di luar sana melihat ada tanda ajaib
yang menyertai kehidupan kami. Karena apa, saudaraku? Bukan karena kami hebat, tetapi karena kami melayani Tuhan dan kami lakukan dengan tulus dan setia, ya. Ya, tulus dan setia menurut kami, ya, menurut penilaian orang lain saya nggak tahu, saudara. Tapi setidak-tidaknya menurut kami ini sudah tulus dan setia. Ya. Jadi itulah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Ya, itu yang dikatakan oleh Daud, dan ini menjadi bagian juga dari kehidupan kami, ya. Karena kami seperti memiliki tanda ajaib, ya. Bisa melakukan perkara-perkara yang orang pikir nggak mungkin. Dulu waktu saya keluar dari Polytron, saudara, banyak orang berpikir Pak Iskandar keluar dari Polytron, sudah tidak kerja lagi, pasti nggak lama rumahnya dijual, pindah ke kota lain, dan tamat riwayatnya, selesailah perkara. Yaitu sebabnya belakangan ketika saya ketemu dengan teman-teman dari Polytron, mereka ada ya beberapa yang heran, loh, Pak Is masih di Kudus toh? Ya, kenapa kami masih di Kudus? Karena ya salah satunya ya karena ada beban pelayanan yang Tuhan taruh di dalam hati kami untuk gereja di kota Kudus ini. Ya, suatu saat siapa tahu kalau memang Tuhan izinkan dan jemaat sudah besar, ya mungkin kami akan pindah ke kota lain kalau Tuhan perintahkan. Tetapi selama Tuhan belum perintahkan, kami akan terus ada di kota kita. Sekali lagi, karena ada tanda ajaib. Dan percayalah saudaraku, saudara sekalian, masing-masing juga punya tanda ajaib. Ya. Katakan kiri kananmu, kamu punya tanda ajaib loh. Bagi saya ajaib. Ajaib loh, ada orang yang boleh dibilang kerjanya nggak jelas, ya, tapi anaknya bisa sekolah sampai lulus lagi. Ya, bagi saya itu tanda ajaib. Bukan hanya saya, saudara, ternyata ada orang-orang lain juga di tengah-tengah kita yang juga punya tanda ajaib. Dan itu, saudaraku, bukan sesuatu yang kebetulan. Karena apa? Karena orang yang suka tinggal dalam hadirat Tuhan, ada urapan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi dorongan bagi kita untuk lebih lagi ada di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, saudaraku, orang yang ada di dalam hadirat Tuhan menikmati kuasa dan kekuatan yang baru. Apakah ketika seorang berdoa ada kekuatan yang baru? Iya. Ini buktinya. Kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dalam kejadian yang lain, ketika Paulus dan Silas di penjara, ketika orang-orang mendoakan, terjadi gempa bumi, tiba-tiba pintu penjara itu terbuka. Mereka sudah, kalau mau melarikan diri sudah bisa melarikan diri, tetapi Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Waktu itu kepala penjaranya sudah hampir bunuh diri, karena kalau meskipun itu gara-gara gempa bumi, kalau tahanannya lepas, ya dia pasti dihukum mati. Daripada dia tersiksa dihukum mati, lebih baik bunuh diri. Tetapi Paulus berkata, jangan bunuh diri, kami masih ada di sini. Dan mereka tidak pergi kemana-mana. Ya, itu apa? Akibat doa. Orang yang suka tinggal dalam hadirat Tuhan, sekali lagi, ada kuasa
dan kekuatan yang baru. Orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Persoalan bisa datang, kesulitan bisa datang, tetapi kalau ada kekuatan dan kapasitas surga yang menyertai saudara dan saya, maka kita bisa mengatasi krisis yang terjadi di sekitar kita dan kita akan bangkit di masa krisis. Daud dikejar-kejar Saul, ya. Waktunya lama tuh saudara. Setidak-tidaknya itu ada waktu 10 tahun sejak Daud diurapi menjadi raja sampai akhirnya dia Saul mati itu ada sekitar 10 tahun. Daud itu harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain, dan setidak-tidaknya di Alkitab tercatat ada 16 tempat di mana Daud itu pindah-pindah ya untuk menghindari pengejaran Saul, dan ada beberapa kejadian nyaris tertangkap. Bahkan Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Ya, ketika itu Saul sedang tertidur di dalam gua, Daud bisa masuk ke dalam gua dan mengambil tombak dan buli-buli yang dibawa oleh Saul, dan dia potong punca jubahnya Saul. Dan ketika Saul bangun, dia lihat tombak dan buli-bulinya sudah tidak ada, dan Daud di sisi yang lain dia angkat tongkatnya. Apakah Daud bisa membunuh Saul dengan tombaknya Saul? Bisa, tetapi Daud tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Daud punya prinsip, Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, tidak boleh dijamah. Ya. Jadi, saudaraku yang Tuhan kasihi, saya berdoa di masa krisis ini, hidupmu, keluargamu, bisnismu mendapat kekuatan baru sehingga mampu mengatasi keadaan. Sekali lagi, saya berdoa di masa krisis ini, hidupmu, keluargamu, bisnismu, pelayananmu mendapat kekuatan baru sehingga mampu mengatasi keadaan. Yang ketiga, kedekatan yang baru dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan keluar. Ada lagunya ini saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus berkata seperti yang tertulis di dalam Mazmur, aku akan menggendong kamu sampai putih rambut. Ada sebuah lagu juga yang mengatakan begini, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ada masa-masa di mana kami juga mengalami pergumulan keuangan yang sangat berat, saudara. Ya, saya nggak perlu ceritakan detailnya, tetapi ada saat-saat seperti itu. Dan saya sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, saudara. Ya, kalau waktu itu Ibu Lisa tanya sama saya, gimana Pak? Ya, saya juga nggak tahu. Ya,
kebetulan di rumah itu, di kamar depan itu yang dulu dipakai mama, kan sekarang kosong. Hanya Obaja kalau pulang dia suka di kamar depan itu karena AC-nya dingin. Ya saya menyingkir ke kamar itu, saudara, menghindari pertanyaan Ibu Lisa yang saya nggak bisa jawab. Lalu saya mesti ngomong apa? Ya saya ngomong sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh, ya. Dan menurut apa yang saya pernah alami, saudara, pertolongan Tuhan meskipun kadang-kadang itu menurut kita terlambat, tetapi sebetulnya tidak pernah terlambat. Ya, Dia selalu memberikan pertolongan tepat pada waktu, tepat di mana kita masih bisa bertahan, dan tiba-tiba pertolongan Tuhan itu datang, dan puji Tuhan, ya kami bisa melewati masa-masa itu. Dan ya sampai hari ini saya masih bisa berdiri di depan saudara, itu artinya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, saya masih hidup sampai hari ini itu karena ada anugerah Tuhan yang menyertai keluarga kami. Kalau enggak ya kami sudah lama lenyap dari kota Kudus, saudara. Yang keempat, membangkitkan roh kita merebut yang Tuhan sediakan. Dua Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, setan seringkali menaruh kekhawatiran dalam hati kita. Ya, ketika kita menghadapi sebuah persoalan, setan seringkali menaruh kekhawatiran itu. Kita khawatir ini, khawatir itu. Ya, sehingga akhirnya kita justru tidak bisa berdoa karena kekhawatiran itu. Ya, jadi ini sebetulnya tipuan iblis, saudaraku, supaya kita khawatir, sehingga ketika kita berdoa kita tidak yakin lagi bahwa Tuhan akan menolong kita. Saya beri gambaran seperti ini, saudara. Kereta api, ya, saudara tahu kereta api yang berjalan di atas rel itu, dalam kondisi diam, dalam kondisi tidak bergerak. Kalau seandainya di depan kereta api itu ditaruh balok kayu yang ya ini menurut sebuah buku yang pernah mengulas, ya, katanya kalau kereta api itu di depannya ditaruh balok yang besarnya 120 cm, ya 1,2 meter, itu kereta nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena tertahan oleh balok kayu itu. Tetapi kalau kereta itu dalam keadaan berjalan dalam keadaan kekuatan penuh, kecepatan penuh, ya, kalau dia menabrak dinding, ya, dinding yang setebal 12 meter itu bisa ditembus oleh kereta api. Artinya apa, saudara? Artinya kalau kita ada di dalam keadaan diam tidak bergerak, kekuatan kita nggak seberapa. Itu sebabnya kita harus bergerak, kita harus maju, kita harus ikut serta di dalam kegerakan Tuhan itu, supaya apa? Supaya kita full power, kita ada di dalam kecepatan penuh, sehingga apapun yang menghalangi, ya, akan dihajar dan kita akan terus bergerak maju, ya, seperti kereta api itu tadi. Ya, itu sebabnya kalau kita terkoneksi dengan surga, firman Tuhan katakan roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, itu sebabnya kita mau rebut kembali semua yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Perlu saudara ketahui bahwa Tuhan sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Hanya kita yang belum bisa ngambil. Sebetulnya Tuhan sudah sediakan itu, tapi belum diberikan kepada kita. Kenapa? Karena belum waktunya. Tuhan belum melihat bahwa kita mampu untuk menangani
berkat yang Tuhan sediakan. Saya masih ingat dulu ada seorang hamba Tuhan, ya, Dr. Joseph Triengsak pernah mengatakan, ya, bagi sebagian orang 1 juta itu bukan sesuatu yang besar sebetulnya. Jadi kalau dia punya uang yang tidak sampai 1 juta, dia nggak macam-macam, ya, hidupnya baik-baik saja. Tapi ketika dia punya uang lebih dari 1 juta, nah mulai kepikir yang aneh-aneh. Bagi sebagian orang mungkin bukan 1 juta limitnya 10 juta. Kalau di tangannya nggak ada uang 10 juta, dia masih tetap baik-baik saja di rumah. Tapi begitu lewat dari 10 juta, nah mulai, ya, dia cari-cari sesuatu yang bisa dikerjakan dengan uangnya itu. Nah, coba saudara doa mintanya sama Tuhan, ya, berapa sebetulnya limit saudara itu? Kalau limitnya itu belum tercapai, ya saudara masih aman. Tapi gimana caranya supaya saudara bisa mendapat berkat yang lebih, yang seperti yang Tuhan sediakan? Ya limitnya harus dinaikkan. Saudara harus tingkatkan kedekatanmu kepada Tuhan. Bagaimana saudara diam di dalam hadirat Tuhan, sehingga apa, saudara terpelihara dengan baik lewat kebenaran firman Tuhan yang saudara baca, saudara hafalkan, ya, itu akan membuat limit saudara naik, dan pada saatnya nanti saudara akan mendapati ternyata Tuhan tambahkan berkat-berkat itu sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat yang lebih besar. Jadi ada 5 hal yang kita akan rebut kembali, saudaraku. Dunia memang keadaannya nggak baik-baik aja, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan merebut kembali spiritual, mental, keluarga, keuangan, fisik, ya. Ini adalah 5 hal yang harus kita rebut kembali, saudara. Secara spiritual kita perlu dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Lewat apa? Lewat khotbah, lewat penggembalaan, lewat transformation class, ya, lewat pelatihan-pelatihan yang kita adakan supaya secara spiritual kita meningkat. Mental kita juga perlu dijaga dengan baik, ya. Keluarga kita, ya, di dalam TC transformation class itu ada TC 07, itu berurusan dengan hal-hal keluarga. TC 02 itu berurusan dengan financial transformation, ya, transformasi keuangan. Fisik ini berbicara tentang kesehatan. Dulu saya pernah sampaikan, kita harus memperkatakan saya sehat, saya sukses, saya kaya, saya bahagia. Ya kedengarannya terlalu vulgar, ya saudaraku, ya. Ada orang-orang yang protes sama saya. Wah, ini mah kalau barangkali saudara pernah dengar khotbahnya Pendeta Stephen Tong, ya. Teman saya, wah ini pasti kalau ketemu Pendeta Stephen Tong dimarahin ini. Karena Pendeta Stephen Tong itu meskipun dia hamba Tuhan senior, dia paling anti memperkatakan hal-hal seperti itu, ya. Tapi bagi saya itu adalah sebuah iman yang kita mengimani bahwa Tuhan bekerja lewat 5 hal, ya. Secara fisik kita diberkati Tuhan, ya. Jadi saudara, kita harus punya iman dan percaya bahwa tubuh kita mungkin bisa terganggu kesehatannya, tetapi kita harus rebut kembali, ya. Tubuh kita harus sehat, ya. Tapi bukan hanya sekedar berdoa, ya. Gimana caranya supaya bisa sehat? Kita juga harus cari tahu, ya. Beberapa hal kita perlu kerjakan. Jaga makanan itu paling penting, ya. Olahraga,
timbang badanmu. Konon kalau saya nggak salah, ukur tinggi badanmu kurangi 110, itulah berat badan ideal. Tinggi saya 162 dikurangi 110, 52. Tapi sekarang berat badan saya 70, jadi sebetulnya saya juga sudah overweight. Segini aja sudah overweight. Kalau ada yang lebih gemuk dari saya ya berarti overweight. Bisa nggak diturunkan? Halo, yang mungkin merasa berbadan jumbo, bisa nggak diturunkan? Saudara harus punya kerinduan. Ya, saya bisa. Dengan cara apa? Makanan dijaga, olahraga. Oke, kita lanjutkan. Kita kelamaan di sini. Oke, yang kedua, bertolaklah lebih dalam akan firman-Nya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Jadi setiap kali saudara membaca firman Tuhan, saudara merenungkan firman Tuhan, ada dua hal yang saudara dapatkan. Yang pertama adalah kuasa dari Tuhan. Yang kedua ada kasih setia yang Tuhan yang menyertai. Jadi saudaraku yang Tuhan kasih, itu sebabnya kenapa saudara didorong untuk baca SMA setiap hari, suka membaca Alkitab. Karena lewat SMA itu saudara menerima kuasa dari Tuhan dan ada kasih setia Tuhan yang menyertai hidup saudara. Itu sebabnya saudara juga didorong untuk ikut penggembalaan. Kenapa di lewat penggembalaan itu juga saudara dilatih sedemikian rupa untuk merenungkan firman Tuhan, tidak hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Ya, ini penting saudaraku, supaya apa? Supaya kita bisa melewati masa-masa krisis ini. Dan ada satu ayat yang kita akan baca sama-sama, Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan jangan lupa, sebelum ayat ini ada ayat yang mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudaraku, kalau saudara dan saya merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Apa artinya? Selalu ada kesegaran. Karena pohon yang ada di tepi aliran air itu bisa menjulurkan akarnya dan mudah untuk mendapatkan air, sehingga akan selalu segar. Yang kedua, selalu menghasilkan buah pada musimnya, atau dengan kata lain, selalu ada panen. Meskipun orang lain paceklik, tetap ada panen. Ya, meskipun orang lain nggak dapat ikan, ya, Simon dan kawan-kawannya tetap bisa dapat ikan ketika dia menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Selalu ada panen. Dan yang ketiga, tidak pernah layu daunnya, selalu ada sukacita yang melimpah di dalam kehidupan orang-orang yang tetap ada di dalam firman-Nya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Selalu ada solusi.
Jadi ada 4 hal saudaraku, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air selalu ada kesegaran, selalu menghasilkan buah pada musimnya, artinya selalu ada panen. Yang ketiga, tidak pernah layu daunnya. Pohon lain mungkin rontok karena kurang air, tetapi pohon yang ditanam di tepi aliran air tidak pernah layu daunnya. Kenapa? Karena selalu ada air. Ya. Kenapa di musim dingin pohon-pohon di Eropa, di negara-negara di utara itu selalu gugur? Karena pada musim dingin pohon-pohon tidak bisa mendapatkan air yang cukup. Karena air-airnya mulai membeku sehingga tidak mudah bagi pohon-pohon itu untuk bertahan hidup. Sehingga supaya tidak mati, maka pohon-pohon itu menggugurkan daunnya. Ketika daunnya gugur, kebutuhan nutrisi untuk bertahan hidup menjadi minimal. Ya. Tidak banyak yang dibutuhkan, tidak ada air pun mereka masih bisa bertahan hidup. Nanti ketika tiba musim semi, datang lagi air, baru dari cabang dan ranting itu mulai bertunas sehingga keluar lagi daun dan bersemilah pohon-pohon itu. Itu kalau di negara yang mengenal 4 musim. Yang perintah yang kedua adalah tebarkan jala di tempat yang dalam. Yang pertama adalah tebarkan jala ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa melemparkan jala, ya, menebar jala itu supaya apa? Supaya ada ucapan syukur di dalam kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang percaya bahwa Allah kita itu besar. Tapi sebaliknya orang yang tidak bisa mengucap syukur itu tidak percaya bahwa Allah kita besar sehingga tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Karena dia nggak yakin bahwa Tuhannya besar, ya, sehingga akhirnya tidak mengucap syukur. Yang kedua, tebarkan jala perkataan iman di hadiratnya karena kita percaya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami berkata-kata. Jadi saudaraku, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, tebarkan jala perkataan iman, ya, seperti yang tadi saya contohkan, ya. Saya sehat, saya sukses, saya kaya, saya bahagia, itu adalah perkataan iman. Nah, tergantung dari mana orang memandangnya. Orang memandangnya mungkin, wah, ini namanya positivisme, ya. Berusaha untuk mengatakan sesuatu secara positif dan supaya itu menimbulkan dampak bagi kehidupannya. Mungkin itu termasuk positivisme, tetapi bagi saya itu adalah iman, ya, itu adalah perkataan iman yang saya perkatakan di hadapan Tuhan, dan saya percaya ketika saya mengatakan saya sehat, maka terjadi sesuatu di tubuh saya. Ketika saya mengatakan saya sukses, saya percaya terjadi sesuatu di dalam apa yang saya kerjakan, baik itu di dalam pelayanan maupun di dalam bisnis ataupun di dalam keluarga. Ya. Ketika saya memperkatakan saya kaya, ya, saya sudah bisa mengimani bahwa Tuhan akan menjadikan kita kaya di hadapan Tuhan. Ya. Kita tidak akan kekurangan lagi. Ya. Memang ada saat-saat, ada masa-masa di mana mungkin Tuhan izinkan supaya kita mengalami masa-masa kekeringan, masa-masa kekurangan. Tetapi ketika kita mengatakan dengan iman, Tuhan, saya percaya, saya kaya. Ya.
ada kekuatan yang baru yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Ya. Ketika kita memperkatakan apa saja yang aku perbuat akan berhasil, ya, berhasillah pekerjaanmu Tuhan, berhasillah saudaraku apa yang menjadi kerinduan. Ya. Ketika kita memperkatakan aku bahagia, ya yang terakhir ini bahagia itu adalah pilihan kita sendiri, saudara. Saudara nggak bisa menyalahkan Tuhan, nggak bisa menyalahkan orang lain. Kenapa saya nggak bahagia? Ya salahmu dewi. Ya. Kalau sudah sehat, sukses, kaya, terus nggak bahagia, ya salahmu dewi, saudara. Ya. Dan yang terakhir, tebarkan jalan kesetiaan dan ketaatan untuk melakukan firman. Sebagai kisah penutup, kisah Ishak di Gerar. Ini ayatnya, saudara. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kejadiannya ini adalah Ishak pada waktu itu sedang mengalami paceklik. Dia mau pergi ke Mesir, tetapi Tuhan berfirman kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Mesir itu gambaran dari sistem dunia. Ya, dunia yang dikenal pada zamannya Ishak itu adalah Mesir. Jadi kalau bicara Mesir ya sekarang ini mungkin seperti kalau kita bicara tentang Amerika atau Eropa, itu adalah Mesir di zaman modern ini. Ya. Dan mungkin ada juga Mesir yang baru, yaitu Cina. Cina ini juga punya sistem dunia yang ajaib dan luar biasa, saudara. Ya. Tapi ketika Ishak mengalami masa paceklik atau kelaparan ini, dia tidak diizinkan Tuhan pergi ke Mesir, tetapi tinggallah di tempat di mana kau berada. Dan maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab apa, saudaraku? Sebab ia diberkati Tuhan. Ini yang paling penting, saudaraku yang Tuhan kasih. Tahun ini kita akan menabur di kota Kudus, dan kita akan menuai 100 kali lipat. Amin. Gak tahu buat saudara 100 kali lipat itu sudah besar atau masih kurang besar. Ya, percayalah saudaraku, kalau hanya satu kali ya mungkin gak besar. Tapi kalau satu jadi 100, 100 jadi 10.000, 10.000 jadi 1 juta, nah itu terjadi kelipatan 100 kali lipat ya, luar biasa, saudara. Ya. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Dan ada satu lagi terakhir yang tidak saya cantumkan di dalam presentasi ini, ya. Tebarkan jalanmu dalam pengertian apa, saudara? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan kujadikan penjala manusia. Pada mulanya Simon dipakai Tuhan untuk menjala ikan, tapi sebetulnya Tuhan sedang berbicara tentang menjala manusia. Dan inilah yang akan kita kerjakan bersama-sama, saudara. Di hari-hari mendatang kita akan menjala manusia. Ingat, bukan mancing ya. Kalau mancing itu satu-satu, ini menjala. Maka jiwa-jiwa akan datang dalam jumlah yang banyak. Saudara lihat di belakang itu ada bangsa-bangsa akan datang, raja-raja akan datang, anak-anak rohani akan datang, dan yang terakhir ini yang mungkin dirindukan banyak orang, kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Saudara percaya ini terjadi? Itu bukan kebetulan dipasang di sana.
Ini ayat-ayat yang diambil dari Yesaya pasal 60. Saudara baca nanti di rumah, Yesaya 60 ayat 3 sampai 5. Atau saudara baca semua mulai dari ayat 1 sampai 5. Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Ya. Ini bicara tentang 4 hal yang akan terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Saya ambil ini dari tempat lain, saudaraku, dan saya lihat ini dirancang dengan baik. Ada bangsa-bangsa, ada raja-raja, ada anak-anak rohani, dan ada kekayaan bangsa-bangsa yang akan datang ke tempat ini. Ya. Bagi sebagian orang mungkin dianggap ini mustahil, tetapi saya percaya ini akan terjadi. Bangsa-bangsa akan datang, raja-raja akan datang, anak-anak rohani akan datang. Dan ini sudah terjadi, saudaraku. Anak-anak kids kita sudah mulai bertambah. Tadinya cuma 3 orang, sekarang jadi berapa? 9 ya? 11. Wow. Yang 2 mungkin belum kehitung sama saya, saudara. Bayangin dari 3 jadi 11. Apakah ini berhenti sampai di sini? Enggak, saudara. Saya percaya ada sesuatu yang besar. Ya. WTC Pusat punya target 11.000 kids. Saya nggak ambil banyak-banyak, saya ambil 1% aja. 1% dari 11.000 berapa? 110. Jadi target kita anak-anak kids akan jadi 110 anak pada tahun 2023 ini. Bisa nggak? Orang bilang mustahil, tetapi bersama-sama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Ya, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia dan anugerah Tuhan. Kami mau bertolak ke tempat yang lebih dalam Tuhan, baik itu di dalam hadirat-Mu, di dalam firman-Mu Tuhan. Dan kami mau menebar jala Tuhan, jala ucapan syukur kami, jala sukacita kami, jala kerelaan dan ketaatan kami, dan juga jala untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami mau menjadi penjala manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mau belajar dari Simon Tuhan. Dia melakukan tugasnya untuk melayani Engkau Tuhan, memberikan perahunya untuk Kau pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga pada hari ini Tuhan, kami mau persembahkan tempat ini Tuhan menjadi tempat Engkau memberitakan firman Tuhan, untuk tempat umat-Mu menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Engkau, bisa mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dan pada saatnya Kau juga akan berkata kepada Simon, pergilah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Dan Simon menangkap ikan. Demikian juga pada saat ini Tuhan, kami percaya Kau juga akan membawa kami ke tempat yang dalam, baik di dalam hadirat-Mu dan firman-Mu Tuhan. Dan juga Engkau akan membawa kami untuk menangkap ikan dalam jumlah yang besar, yang membuat perahu kami hampir tenggelam. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang sudah Kau bagikan kepada kami pada pagi hari ini. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saudaraku yang Tuhan kasihi, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, karena Tuhan memberkati engkau, memberkati kehidupanmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan bisnismu, memberkati pelayananmu. Dan biarlah berkat yang dari surga itu yang sudah Tuhan sediakan saat ini dicurahkan atas engkau, dan kita terima itu dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, karena berkat-berkat-Mu yang kami terima pada hari ini kami bawa pulang, dan kami mau gunakan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah lewat berkat-berkat-Mu Tuhan, nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami meninggikan Engkau Tuhan, maka Engkau akan menarik banyak orang. Kami berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa baru yang sudah Kau siapkan. Kami minta saat ini Tuhan, 110 kids akan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami minta berkat-Mu Tuhan, pakai guru-guru sekolah minggu Tuhan, untuk Kau tingkatkan hikmat dan kemampuannya untuk bisa menyampaikan firman-Mu, sehingga anak-anak akan tertarik untuk datang kepadamu Tuhan. Dan lewat guru-guru ini Tuhan, mereka boleh dibawa untuk mengenal Engkau
Engkau Tuhan. Dan pada saatnya kami juga percaya Engkau akan tambahkan anak-anak next gen Tuhan, sehingga mereka akan memiliki tenaga yang cukup untuk mengajar 110 kids ini Tuhan. Terima kasih. Demikian juga dengan kaum dewasa, dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kalau anak-anak kids, anak-anak next gen Kau tambahkan. Demikian juga dengan kaum keluarga Tuhan. Kami minta saat ini Tuhan Kau juga akan tambahkan di tengah-tengah kami Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, ketika jumlahnya ada begitu banyak, kami juga percaya tempat ini tidak akan cukup Tuhan. Itu sebabnya kami minta tempat yang baru Tuhan, yang akan Kau sediakan bagi kami. Minta tanah yang akan Kau sediakan Tuhan, dan juga bangunan yang berdiri di atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudaraku yang Tuhan kasih, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Karena sesungguhnya anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin.